Shalom Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Renungan Tengah Minggu. Mari saat ini kita persiapkan hati kita. Mari tinggalkan setiap aktivitas yang ada untuk sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi hati Tuhan. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami menyatakan bahwa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. ku bersyukur Tuhan Apapun yang terjadi, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lebih lagi. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti. Bapa mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Selamanya kami mau bersyukur. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Dan kami mau katakan, bersyukur Bapa, selamanya kami mau bersyukur. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku.
bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, dan kami mau bersyukur sampai selamanya. Kami mau tetap bersyukur apapun yang terjadi, apapun yang sedang kami alami. Kami mau tetap bersyukur, bukan karena keadaan kami yang baik, bukan karena ekspektasi kami yang baik. Kami mau bersyukur sebab Engkau baik. Engkau baik Tuhan, apapun keadaan kami, apapun situasi kami, Kau Allah yang baik. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan bahwa Engkau baik, kami mau bersyukur. Sekalipun keadaan itu sulit terlihat oleh mata jasmani, sekalipun keadaan seakan-akan tidak ada jalan, tapi kami mau bersyukur. Kami mau tetap berkata, Engkau baik bagi hidup kami. Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Karena kami tahu tidak ada hari yang jahat. Karena kami tahu tidak ada sesuatu yang Tuhan berikan yang jahat atas hidup kami. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami mau nyatakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, kami mau bersyukur dalam segala hal. Kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Tuhan bukakan hati kami lebih lagi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Salam, kita ketemu lagi dalam acara Renungan Tengah Minggu. Kita masih berbicara terus tentang betapa pentingnya menjadi orang Kristen secara normal. Sebab perjalanan orang Kristen yang menjalani kekristenan secara normal merupakan jalan proses menuju kesemakinan mirip dengan Yesus. Seringkali saya memberikan sebuah plesetan dari visi Tuhan supaya diingat, yaitu SMS Yesus. Itu visi utama orang Kristen. Semakin mirip serupa Yesus. Karena memang itulah yang Tuhan inginkan akhir dari perjalanan orang Kristen. Diawali dan diawali dengan kehidupan langkah-langkah dalam kehidupan Kristen secara normal. Supaya 1 Yohanes 2 ayat ke-6 tergenapi dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Di mana dikatakan di sana, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, dia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi kekristenan merupakan sebuah wujud kehidupan yang serupa dengan Kristus. Terkadang orang banyak dibingungkan karena banyaknya aliran, sehingga setiap aliran punya gaya hidupnya. Coba perhatikan, orang Katolik punya gaya hidup Katolik, Protestan punya kehidupan Protestan, Pantekosta punya kehidupan Pantekosta. Demikian Advent, Bala Keselamatan punya ciri-ciri kehidupan yang menurut saya tidak seragam. Seharusnya kalau semua aliran gereja, semua orang Kristen di berbagai aliran gereja memiliki kehidupan Kristen yang normal, yang mengambil dari teladan Yesus dalam kehidupan sehari-harinya, maka itulah sebuah kesatuan, persekutuan yang dirindukan oleh Tuhan. Waktu dia berdoa di Taman Getsemani, supaya mereka menjadi satu seperti Bapa dan aku satu. Itulah kemuliaan. Kesatuan dalam Tuhan adalah kemuliaan. Kalau masih terkotak-kotak dalam sebuah gereja yang saling menumbuhkan atau saling menunjukkan gaya hidupnya masing-masing aliran, maka itu sebuah kehidupan Kristen yang tidak normal. Tapi mari saudara, ada banyak ciri-ciri atau kehidupan normal yang harus kita wujudkan dalam hidup ini dalam Alkitab. Seperti saya sudah sampaikan beberapa episode yang lalu, di mana dalam episode pertama saya memberikan sebagai pengantar bagaimana pentingnya menjadi orang Kristen normal, supaya di perjalanan kehidupan Kristen normal
saudara terus diproses untuk semakin mirip serupa Yesus. Ciri yang pertama dalam Efesus kedua dikatakan bahwa ciri pertama orang Kristen normal adalah dia senang menyanyi pujian bagi Tuhan. Ada orang berkata, japri kepada saya lewat WA, Om, apakah Yesus juga menyanyi? Apakah Yesus juga menyanyi bagi Bapa di surga? Saya katakan iya, mungkin banyak orang tidak menemukan ayatnya, tapi saya menemukan ayat dalam Markus 14 ayat 26. Pada waktu itu Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan malam terakhir, yang besoknya dia akan disalib. Dikatakan di sana bahwa setelah mereka menyanyi lagu puji-pujian, lalu mereka pergi ke Bukit Zaitun, ke Taman Getsemani. Nah, saudara, di sana menunjukkan bahwa mereka menyanyi, berarti termasuk Yesus juga menyanyi. Jadi Yesus pun melihat Tuhan juga menyanyi bagi Bapaknya. Dia memberikan contoh bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Saudara juga harus punya supaya engkau menjadi orang Kristen yang normal. Yang kedua juga betapa Yesus punya waktu dan tempat yang khusus untuk berdoa. Saya sudah sampaikan juga, itu ciri yang ketiga bahwa dia memiliki tempat dan waktu. Di Markus 1:35 dikatakan pagi-pagi benar Yesus bangun pada waktu masih gelap. Dia pergi keluar mencari tempat yang sunyi dan di sanalah dia berdoa kepada Bapaknya. Lalu ciri Kristen yang kelima hari ini saya ingin bicara tentang ciri keempat, ya, Kristen normal. Ciri keempat ini cirinya adalah orang Kristen yang selalu menghadapi segala situasi, segala nasib baik maupun buruk dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ini sebuah ketentuan, sebuah kehendak Bapa yang dituliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya hal yang buruk maupun hal yang baik. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini ayat khusus untuk orang-orang yang sudah percaya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itu kehendak Bapa di surga di dalam Kristus bagi kamu yang percaya. Jadi pengucapan syukur tidak dipengaruhi dengan nasib buruk ataupun nasib baik. Sudah mau untung atau rugi, enak atau tidak enak, menderita ataupun bahagia, sengsara ataupun ada kesukacitaan, itu tidak boleh menghanyutkan atau menghilangkan sikap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Karena dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, dalam segala nasib buruk maupun nasib baik, untung atau rugi, enak atau tidak enak. Allah dikatakan di sana turut mengerjakan di saat situasi seperti itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu yang mengasihi Dia. Apa itu kebaikan yang didatangkan oleh Tuhan dalam ucapan syukur kita di saat kita menghadapi situasi yang mungkin buat kita tidak bisa diterima, tapi tetap harus mengucap syukur karena itu kehendak Bapa bagi kamu dalam Kristus. Sebab ada kebaikan yang dibuat oleh Tuhan dalam Roma 28 ayat 29-nya. Itu bagi kamu yang sudah terpanggil dalam rencananya supaya kamu diserupakan dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya menjadi yang sulung dari antara kamu. Jadi kebaikan-kebaikan yang tertinggi yang Tuhan berikan kepada saudara bukan kesembuhan, bukan uang, bukan harta, bukan jabatan, bukan apa yang saudara butuhkan. Tapi kebutuhan Tuhan supaya saudara serupa dengan Kristus. Sebab itu mengucap syukur dalam segala hal. Supaya lewat ucapan syukur, pikiran kita dijernihkan, hati kita dijernihkan. Sehingga masalah apapun tidak bisa berkuasa atas kita. Karena mengucap syukur adalah sebuah kuasa yang bisa mengatasi sebuah keadaan. Saudara bisa berjalan. Sehingga ucapan syukur tidak berjalan di hal-hal yang baik. Orang dunia juga bisa. Dapat kemenangan, dapat hal-hal yang baik, mengucap syukur. Orang bisa mengucap syukur, bahkan mereka bisa pesta dan bisa melakukan perayaan apapun untuk mengucap syukur. Itu ucapan syukur yang bukan dimaksud oleh ayat ini. Tapi ucap syukur ini walaupun dalam keadaan yang baik maupun yang tidak baik, mengucap syukur. Jadi jalur ucapan syukur ini dalam Tuhan yang dikehendaki oleh Bapa bukan di jalur yang baik, bukan di jalur yang tidak baik, tapi dia di atas yang baik maupun yang tidak baik. Situasi kondisi yang paling berat kayak apapun,
kita mengucap syukur karena itu diberikan oleh Bapa. Dan inilah ciri orang Kristen normal. Yang keempat, ciri keempat ini, masih banyak ciri-ciri Kristen normal yang harus saudara miliki. Tunjukkan, sebab kalau saudara tidak berjalan dalam kehidupan Kristen secara normal, saudara tidak akan terproses untuk semakin serupa seperti Yesus. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat saudara. Laksanakanlah segera bagi Tuhan supaya engkau menjadi serupa seperti Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. kami mau katakan Syukur Bapa, mengakhiri hidup kami. ku bersyukur. Kami mau tetap bersyukur padamu buat Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari katakan sekali lagi, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, Penuhi hati kami dengan rasa ucapan syukur kepadamu Tuhan. bersyukur Tuhan. Biar bukan cuma bibir kami tapi hati kami yang bersyukur kepadamu Kasih Tuhan. setiamu di dalam hidupku, Amin. ku bersyukur, Bersyukur, ku bersyukur, bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat renungan tengah minggu yang Tuhan sampaikan atas setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami minta biar hati kami dilimpahi dengan rasa syukur kepadamu. Biar hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Biar ketika kami menaikkan pujian, biar ketika kami membaca apa yang menjadi hati Tuhan, biar ketika kami mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, semua dipenuhi hati kami dengan rasa syukur Tuhan. Biar rasa syukur kami bukan sekedar dari bibir kami saja, tetapi rasa syukur kami benar-benar jauh terdalam hati kami. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur bukan karena keadaan kami yang baik. Kami bersyukur bukan karena sesuatu yang baik dalam hidup kami, tapi kami bersyukur karena Tuhan mendatangkan kebaikan. Kami percaya kalau hari yang buruk bisa Tuhan ganti sebagai hari yang baik. Kami percaya setiap detik itu yang terbaik yang Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sadarkan kami biar ada kekuatan Tuhan yang memampukan kami buat kami menaikkan tangan kami. Kami mengangkat tangan kami dan kami berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau baik dalam hidup kami. Dan Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus hati kami limpah dengan rasa syukur kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama yang sudah dipenuhi dengan rasa limpah dengan ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, saudari-saudari yang sudah mengikuti ibadah renungan tengah minggu ini. Sampai bertemu di ibadah renungan tengah minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.